Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, buka materi pelajaran fikih yaitu tentang korban. Kata korban itu berasal dari bahasa Arab. Korban yang berarti dekat atau mendekatkan diri kepada sesuatu secara istilah. Korban diartikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih binatang pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Lah, ibadah korban ini itu mengandung dua dimensi, yaitu ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 21, wala ta'kulu mimma lam yadkurismallahi alaihi wa innahu lafiskun al-ayat. Lah, artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Lah, sebelum menyembelih binatang yang untuk berkorban, maka diharuskan kita itu menyebut nama Allah. Berarti dengan membaca basmalah. Pengertian dan tujuan penyembelihan korban, yaitu menyembelih menurut bahasa Arab adalah adzakatu. Bahasa Arabnya itu disebut ketuntasan, atamamu. Terus penyembelihan menurut syara adalah melenyapkan roh binatang untuk dimakan. Adapun bagian tubuh binatang yang disembelih adalah leher. Itu ada contoh gambarnya yang sedang menyembelih binatang. Ada 4 orang bapak-bapak. Nah, itu. Maka di saat menyembelih itu urat-urat yang harus dipotong pada saat penyembelihan adalah yang pertama al-hulkum, tenggorokan terletak pada bagian atas yang merupakan saluran pernafasan. Yang kedua al-mari, terletak bagian bawah yang merupakan saluran makanan dan minuman. Yang ketiga al-wadajain, yaitu 2 urat tebal tempat mengalirnya darah terletak di leher mengiringi urat al-hulkum dan al-mari. Maka kita bisa lihat dalam gambar itu darahnya binatang ini, kambing itu mengucur keluar. Macam-macam penyembelihan, yaitu penyembelihan itu secara modern dan secara tradisional, tapi yang ada di sekitar kita biasanya adalah secara tradisional. Kita bisa lihat kalau hari raya korban, kita bisa melihat di sekitar tempat kita. Lah, untuk itu korban itu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik waktunya tuh itu berarti 4 hari, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Macam-macam penyembelihan, yaitu yang satu udhiyah korban, penyembelihan hewan udhiyah atau korban terkait dengan perayaan hari raya Idul Adha. Penyembelihan ini disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad, yang ada di sekitar kita. Terus boleh berkorban, yang boleh berkorban memakan daging korban boleh. Kalau korban biasa kita itu mendapat bagian sepertiga, yang lainnya baru diberikan kepada tetangga fakir miskin. Kalau kita korban nadar berarti kita tidak boleh mengambil dagingnya. Lah, kaitannya penyembelihan hewan korban yaitu yang satunya lagi adalah akikah. Akikah itu penyembelihan hewan yang terkait dengan ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi atau kita
mempunyai anak yang ada di sekitar kita, entah punya adik, punya keponakan. Nah, itu penyembelihan akikah ini dilakukan hari yang lebih afdol itu hari ke-7, ke-14 dan 21 setelah kelahiran anak, serta memberi nama anak dengan nama yang bagus. Nah, kalau anaknya perempuan kita menyembelih hewan kambing 1, kalau laki-laki kita menyembelih hewan 2. Terus kalau ada pertanyaan, bolehkah orang tua yang mengakikah anaknya memakan daging korban, daging akikah? Boleh. Terus lagi yang al-hadyu, penyembelihan hewan ini terkait dengan ibadah haji dan disyariatkan untuk orang yang beribadah haji. Kalau kita pergi haji, maka kita di sana juga menyembelih korban. Lah kalau kita pergi haji, kita melihat penyembelihan korban itu yang secara modern. Terus lagi penyembelihan hewan yang terkait dengan sanksi tertentu akibat adanya pelanggaran dam menunaikan ibadah haji. Nah, itu kedua, ini gambar yang di bawah ini kambing banyak domba, ini adalah saat kita berada di Mekah kalau kita menunaikan ibadah haji. Rukun penyembelihan, nah, tentunya orang yang menyembelih atau orang yang berkorban itu harus orang yang beragama Islam. 1, 2, berakal, berarti orangnya tadi sehat, tidak sakit. 3, disengaja, berarti kita korban itu disengaja karena kita niat berkorban. Terus menyebut nama Allah, jadi kita sebelum berkorban itu kita itu menyebut nama Allah. Hewan yang disembelih tentunya hewan yang halal, contohnya kambing, domba, sapi, kerbau, onta. Lah binatang-binatang ini tentu ada umurnya. Kalau kerbau, sapi, kambing itu harus sudah 2 tahun. Kalau onta itu harus sudah 5 tahun. Lah hewan-hewan tadi tentunya hewan yang masih hidup dan hewannya tadi tidak sakit, tidak cacat. Walaupun sakit mata atau kakinya pincang itu tidak boleh. Kalau berkorban hewannya itu hewan yang sempurna. Alat untuk menyembelihnya yaitu 1, tajam. Jadi alatnya itu harus yang tajam, tidak boleh yang tumpul. Nek bahasane nek kampung iku ketola, bahwa gigi ada gigi-giginya itu tidak boleh. Kalau alatnya seperti itu secara tidak langsung kita menyakiti. Tidak tumpul dan tidak runcing. Terbuat dari besi, baja, bambu atau kaca. Tapi yang kita lihat sehari-hari itu pakai kalau di sini kan mengatakannya kan pakai berang nggih. Peso sing gedhi dawa, iku berang kalau di basa Jawane. Tidak dengan gigi, tulang dan kuku. Bolehkah memakan hewan yang matinya dengan cara ditembak? Kira-kira bagaimana? Boleh enggak? Boleh, asal saat menembak kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah. Nah, itu ada hadisnya juga. Lah, dengan adanya tadi
korban yang untuk 1 orang kambing, untuk kerbau, sapi, onta itu bisa untuk 7 orang. Hikmah penyembelian. Penyembelian menjadikan daging hewan baik untuk dimakan. Hal ini dikarenakan darah dan zat yang berbahaya lainnya telah dikeluarkan. Ya, jadi binatang yang masih hidup itu sangat bagus untuk kesehatan. Jangan misalnya ada ini kambing ketabrak sepeda motor atau mobil, lah itu sudah mati tapi disembelih, eman itu tidak boleh. Seperti itu sudah termasuk bangke kalau dimakan itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Penyembelihan dapat mempercepat kematian hewan dan mengurangi rasa sakit. Nah, itu kalau kita menyembelih makanya dianjurkan pakai alat yang tajam. Istilahnya sebelum menyembelih itu alatnya diungkal atau apa bahasa yang lain. Itu biar ndak tumpul. Kalau tumpul alatnya nanti secara tidak langsung menyakiti. Lah kalau sudah seperti itu kita harus memperhatikan. Jadi dagingnya tadi daging menjadi suci dari sisa-sisa darah yang mengalir. Hal ini dikarenakan darah yang mengalir hukumnya najis dan haram. Jadi misalnya darahnya aku ditinggalkan itu untuk orang sini ndak nggih, di lain daerah itu ada yang darahnya itu ditadai, bahasane ditaruh tempat baskom, nanti direbus jadi saren, itu tidak boleh dimakan. Kalau seperti itu namanya saren, itu haram dimakan, itu karena darah kotor. Apa yang dimaksud dengan hewan yang halal zatnya? Hewan yang halal zatnya itu berikan contoh. Contohnya adalah apa kira-kira? Ya sapi, kambing, kerbau tadi. Dari pembelajaran ini anak-anak bisa menelaah kembali di LKS pada bab 1 tadi. Ya, dari akhirnya saya cukupkan sekian pelajaran fikih. Nanti bisa diperdalam lagi di LKS, dibaca lagi. Ini hanya ini nggih. Sebentar waktunya, tidak begitu lama. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rajin belajar nggih.